Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya mengundang Bapak Ibu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu dari pagi hingga pada malam hari ini. Kiranya pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, boleh Engkau berikan kepada kami waktu dan pikiran hikmat Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang akan Abang taburkan sebentar lagi Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu dan boleh berkata-kata seturut dengan kehendak saja. Ampunkan segala dosa hamba-Mu Tuhan, supaya layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dengan perikop, mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang yang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaah. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak tahukah, tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Demikian firman Tuhan yang 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11 ini. Kalau kita bicara masalah firman Tuhan ini, muncul pertanyaan, kemanakah kita harus mencari keadilan? Masih adakah keadilan di tengah-tengah sekitar kita? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentunya sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tidak jarang betapa susahnya mencari keadilan di pengadilan yang tadinya kita pikir adalah adil. Dalam 1 Korintus 1 ini, 1 Korintus 6 ini, kita mengetahui bagaimana upaya jemaat Korintus yang menjadi hakim atas dunia ini, bahkan malaikat-malaikat. Ada beberapa alasan mengapa Paulus melarang jemaat membawa masalah mereka ke pengadilan sekuler. Yang pertama, hakim di pengadilan sekuler akan mengabaikan nilai-nilai Kristen dalam mengambil keputusan. Yang kedua, terkadang orang datang ke pengadilan karena adanya motivasi balas dendam atau ketidaksukaan, atau karena tidak puas terhadap perlakuan-perlakuan dalam kehidupan. Ini tidak boleh terjadi dalam orang Kristen. Ketiga, membawa perkara saudara seiman ke pengadilan
akan merusak kesaksian gereja Tuhan. Ketiga alasan ini sebenarnya menjadi penting kita renungkan sebagai orang yang beriman. Dalam kehidupan sebagai orang Kristen minoritas, terkadang memang kita tidak mendapat keadilan bagaimana kita hidup di tengah-tengah daripada komunitas sendiri. Ya, kita harus menyadari hal tersebut. Karena kalau kita misalnya dicurangi karena prosedur, dicurangi karena dirampas dengan hak semena-mena, ya itu adalah risiko sebagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus menyarankan seperti bagaimana kepada orang-orang yang beriman yang tidak perlu harus mencari keadilan kepada pengadilan sekuler, tetapi dengan permasalahan-permasalahan yang ada di internal gereja itu sendiri, di internal masalah dari orang yang percaya itu seharusnya diselesaikan di situ saja. Memang betul, terkadang tidak puas kita dalam hal mencari pengadilan itu sendiri, tetapi itulah ketidakadilan itu. Kita harus puas, kita harus terima. Karena apa? Tuhan Allah adalah yang terbaik, adalah pada hakim yang terbaik adalah Tuhan Allah sendiri. Kita diingatkan bahwa lebih baik kita menderita karena ketidakadilan daripada harus mempermalukan nama Tuhan Yesus dengan mencari keadilan di luar. Sebagai contoh, kalau misalkan kita sesama satu gereja gitu, kita ada sesuatu permasalahan, lantas karena gereja kita anggap tidak mampu memberikan keadilan, sama-sama kita pergi ke pengadilan. Ini yang dimaksud oleh Paulus, sebaiknya jangan dilakukan seperti itu. Karena dengan misalnya kita buntu di sini, kita pergi ke pengadilan sekuler, itu sama dengan sudah mempermalukan ajaran-ajaran daripada Tuhan sendiri. Marilah kita arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan jemaat secara internal tanpa harus membawa ke pengadilan sekuler. Keadilan Allah masih ada. Kita harus yakinin bahwa tidak selamanya kita memang tahu kapan keadilan itu datang. Keadilan Allah tapi pasti akan nyata, pasti akan hadir sebagaimana fajar menyingsing di pagi hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas waktu yang Kau berikan kepada hamba-Mu dan juga kepada yang mendengarkan Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan kami boleh mendengarkan renungan tentang keadilan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan dan semakin menguatkan kami Tuhan dalam menyelesaikan masalah-masalah kami, dalam menyelesaikan seluruh problem-problem kami dalam kehidupan kami Tuhan, khususnya di dalam menemani dalam satu lingkungan gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa hamba-Mu Tuhan, jika dalam perkataan-perkataan ada tidak setuju dengan kehendak-Mu atau ada tidak berkenan dalam firman-Mu. Ampunkan segala dosa hamba-Mu ya Tuhan Allah Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.